Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial di mana cara mendigitasi dalam pengaplikasian ArcGIS. Baik, sebelum saya memberikan tutorial digitasi dalam aplikasi ArcGIS, izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alfiandinova dengan NIM 241910501061 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Baik, sebelum kalian ingin digitasi dalam pengaplikasian ArcGIS, kalian perlu untuk menentukan wilayah mana dan tempat yang ingin kalian digitasi dengan aplikasi maupun web Google Earth. Kalian bisa cari dimanapun itu wilayah tersebut yang ingin kalian cari, bisa kalian tentukan di Google tersebut. Setelah kalian menemukan wilayah, kalian bisa menempatkan posisi dengan sesuai dengan arah maupun ukuran yang pas. Setelah itu kalian bisa save image atau menyimpan foto maupun gambar peta tersebut untuk dialihkan ke aplikasi ArcGIS. Setelah kalian menyimpan, lalu kalian bisa memunculkan gambar atau menambahkan gambar dalam aplikasi ArcGIS seperti saya ini. Setelah kalian menentukan dan sudah dapat wilayah yang ingin kalian digitasi, langkah selanjutnya kalian harus georeferencing, di mana kalian menentukan 4 titik koordinat sesuai dengan wilayah kalian. Untuk wilayah saya sendiri terletak pada Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol. Di sini titik koordinat saya terletak pada WGS 984 UTM 49S. Karena masih lingkup di Jawa Timur sendiri. Ini WGS 984 S. Setelah itu kalian bisa klik OK. Nah, maka apa selanjutnya yang ingin kalian cari? Selanjutnya setelah kalian menentukan titik koordinat sebanyak 4 titik, kalian bisa mendigitasi. Untuk di sini yang perlu didigitasi adalah bangunan dan jalan. Karena wilayah saya ini, tempat yang saya tuju ini terletak pada lapangan, yang dimana sebelumnya terdapat 3 pilihan, ada alun-alun, lapangan maupun RTA, dan juga perdagangan ataupun pasar. Di sini saya memilih lapangan. Mengapa saya memilih lapangan? Karena lapangan ini tidak jauh dari tempat tinggal maupun rumah saya. Setelah itu, kalian bisa digitasi yang dimana kalian harus mencari bagian plus katalog. Ini yang bagian atas ada simbol warna kuning, kalian klik. Setelah itu, kalian bisa menempatkan maupun menaruh file maupun folder yang bisa kalian mudah untuk diingat maupun mudah untuk terlihat. Intinya tidak yang susah untuk dicari. Untuk saya sendiri sebelumnya sudah mencoba untuk mengimplementasi ini. Jadi saya menyimpan di dokumen Komper ini. Kalian bisa klik di bagian file manapun itu yang ingin kalian tentukan, terus klik new. Di sini ada 2 pilihan. Kalian bisa gunakan file database dan juga save file. Untuk yang kemarin saya menggunakan file database. Untuk saat ini saya ingin menggunakan save file. Klik save file. Nah, di sini kan tadi suruh menentukan 2 digitasi, yaitu bangunan dan jalan. Untuk yang pertama mungkin saya menggunakan bangunan terlebih dahulu. Bangunan saya ketik di sini. Bangunan lapangan, saya singkat LPGN. Ingat, di bangunan itu untuk akhirannya kalian bisa tambahi AR, yaitu artinya area. Untuk bangunan sendiri itu kalian bisa klik polygon. Oke. Nah, ini muncul bangunan air. Setelah bangunan bisa langsung kalian tambahkan dan juga bisa kalian titik terlebih dahulu. Di sini saya akan tambahkan lagi biar lebih mudah untuk langkah selanjutnya. Di sini saya akan klik tambahkan jalan. File, sekarang tambahkan jalan. Jalan. Maaf. Saya singkat lagi. Nah, untuk jalan sendiri itu bisa kalian akhiri dengan simbol LN. Kenapa LN? Itu artinya line. Di sini kan bisa klik polyline. Ini dia. Terus oke. Ini tentukan sesuai dengan WGS wilayah kalian ya. UTM berapa. Kalau saya sendiri sama dengan di awal yang saya jelaskan tadi. Setelah itu kalian klik OK. Nah, sudah ada 2 pilihan ini. Untuk langkah selanjutnya kalian meditasi, kalian harus menentukan fiturnya di sini untuk supaya muncul. Kalian bisa klik di bagian atas. Ini start editing. Nah, sudah muncul 2 opsi. Nah, kalian bisa langsung meditasi.
Maaf sebelumnya, ini adalah titik georeferencing saya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya menggunakan jitasi bangunan terlebih dahulu. Kalian klik. Setelah muncul panah, kalian jitasi bangunan, utamakan bangunan di wilayah yang ingin kalian tentukan. Kalau saya kan menentukan di lapangan tuh. Jadi kalian bisa menjitasi bangunan di sekitar atau dipenuhi dulu di wilayah yang ingin kalian jitasi. Di sini ada pabrik. Ini kalau bisa perbangunan ya, teman-teman. Berhubung ini bangunannya nyambung. Nah, kalau ingin bangunan selanjutnya, kalau bisa, itu di bagian yang setelah digitasi. Jadi untuk mempermudah istilahnya. Oke. Nah, gimana sih caranya supaya untuk pas waktu kita belokkan sesuai dengan garisnya atau lurus, kalian bisa klik yang ini. Jadi misal contohnya nih, ini misal contoh bangunan. Gimana caranya biar tidak biar sejajar dengan ini? Kalian bisa klik ini, yang bagian endpoint and segment ini, itu untuk bagian yang susah dititik. Jadi kayak misal ada belokan maupun lengkungan itu bisa menggunakan ini. Jadi kalian bisa gunakan ini. Setelah itu jangan lupa kalian pindah lagi untuk ke yang segmen itu yang lurus. Nah, seperti ini. Ini kalian digitasi hingga memenuhi area di wilayah yang kalian tentukan. Jadi untuk wilayah saya kan di lapangan ini, berarti saya harus memenuhi digitasi bangunan di wilayah bagian wilayah samping-samping di lapangan tersebut. Nah, gimana sih cara kalau semisal saya salah di sini? Kalian bisa Ctrl Z atau lebih tepatnya kalian bisa mending ke klik dulu ini dulu ke open atribut tabel, karena ntar di sini bakal kehitung atribut tabelnya. Jadi di sini klik bangunan, kalian bisa klik kanan atribut tabel. Nah, di sini muncul ini bangunan, kalian silang. Bisa juga Ctrl Z ataupun delete. Tapi kalau bisa di atribut tabel. Setelah kalian bisa memenuhi semuanya, bagian digitasi bangunan, kalian bisa mendigitasi jalan selanjutnya. Untuk jalan sendiri, kalian klik jalan. Nah, untuk di sini kita harus menentukan jalan dua arah. Jadi sistemnya arah ke utara maupun arah ke barat. Jadi kalian ini, misalnya contohnya lebih mudah di jalan besar. Ntar ini arahnya ke sana. Nah, mungkin saya cari yang lurus dulu. Untuk lebih bermudah, saya mencari jalan yang lurus dulu. Biar lebih mudah untuk caranya. Di lurus, diklik 2 kali. Setelah klik 2 kali, mungkin untuk jalan 2 arah itu kalian bisa di editor. Nah, kalian bisa di copy paralel. Nah, ini kan tadi arahnya ke sana. Untuk melawan arah yang ke sini, kalian bisa tentukan di sini. Ini untuk distance ini jarak. Kalian bisa kira-kira jaraknya seberapa. Kalau saya sendiri mungkin sekitar 4. Nah, ini bagian kanan dan kiri. Nah, ini rek. Jadi kalian sudah membuat 2 jalan atau 2 arah. Di setiap jalan yang sekiranya terdapat 2 arah, kalian bisa menggunakan ini, copy paralel. Jadi terdapat polyline-nya itu 2 arah. Jadi arah ke, ibaratnya arah ke sana dan arah ke sini. Nah, untuk tikungan sendiri saya menggunakan manual, karena
mungkin tikungan berbeda arah, jadi saya menggunakan manual untuk tikungannya sendiri. Jadi untuk copy paralelnya saya belum bisa, jadi saya menggunakan cara manual untuk setiap tikungan atau pertigaan, perempatan, dan lain sebagainya. Oh, maaf, garisnya nggak lurus. Jadi saya untuk palilan sendiri, saya mengacu pada garis tengah jalan. Jadi ada garis tengah, ini saya acu sebagai acuan untuk tengah-tengah jalan. Ini sepertigaan itu saya menggunakan manual, belokan maupun menggunakan in-point arc segment. Kalau lurus saya menggunakan straight segment. Nah, setelah kalian sudah menentukan jalan dan juga memenuhi polyline yang sesuai dengan wilayah kalian, kalian bisa langkah selanjutnya nge-save ataupun mengoreksi kembali jika ada jalan yang mungkin belum kalian digitasi. Mungkin untuk saya sendiri ini lebih ke arah jalan utama maupun jalan besar ya. Jadi kayak semisal jalan yang kecil-kecil ini saya belum belum saya digitasi, jadi saya lebih berfokus pada jalan yang besar. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial digitasi bangunan dan jalan. Mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.